Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini aku mau coba review lagi salah satu novel yang pernah aku baca dan tetap bakal aku rekomendasiin buat kalian. Untuk siang hari ini novel yang aku review adalah Balada Si Roy karya Gol Agom. Mungkin untuk teman-teman yang gede atau ya yang gede era 90-an tahu banget novel ini karena setelah aku browsing ternyata novel ini itu ngehits banget di era 90-an gitu. Dan untuk yang aku punya ini versi yang 2018 ternyata. Jadi kayak merupakan anniversary-nya yang 30 gitu. Jadi diterbitkanlah ulang gitu. Dengan beberapa part yang ditambahin gitu di sini. Oke, lanjut untuk review aku. Jadi untuk yang pertama substansial dulu kali ya. Untuk yang substansial sendiri di novel ini benar-benar pakai bahasa yang mudah dipahami gitu, mudah dipahami. Jadi setiap bab, karena di sini ada 11 bab ya, terus setiap babnya ada subbabnya, jadi tetap berkesinambungan tanpa menimbulkan multi tafsir untuk pembacanya. Itu yang perlu aku garis bawahin sih. Jadi kayak penulis itu karena memang ini tulisan udah mateng banget kali ya, udah 30 udah mau 30 tahun, terus juga ini juga udah pernah diterbitin lagi atau dicetak ulang tahun 2012. Jadi mungkin di versi yang 2018 ini aku review itu udah semakin mateng gitu. Terus juga untuk yang aku lihat dari versi ini ya, dengan sudut pandang orang ketiga kayak memberikan kayak keleluasaan lebih gitu loh buat penulis menyampaikan unek-unek atau cerita-cerita atau kritiknya dia itu ke melalui buku ini dimana karena settingnya itu era 80-an ya, menurut aku kita tahu sendiri kan era itu kayak gimana gitu. Dan itu tuh dituangin banget di buku ini gitu. Jadi kalau secara kasarannya kita bakal merasa ini kayak buku hariannya si penulis gitu. Itu yang aku garis bawahin yang kedua. Selanjutnya untuk penyampaian setiap subbabnya itu benar-benar kayak ada makna-makna tersendiri di mana setiap subbabnya. Jadi nggak terkesan dengan 11 bab itu cuma nebel-nebelin halaman, itu enggak. Kalian bakal tahu sendiri ketika kalian baca gitu. Jadi akan terus ada rasa penasaran buat baca setiap bab. Jadi kayak tiba-tiba nggak kerasa aja 360 tuh habis gitu. Terus untuk value-nya ya, sekarang untuk pindah ke value. Kalau value-nya sendiri aku ngerasa untuk novel ini bener-bener kayak akan pembelajaran hidup. Nggak tahu kenapa aku ngerasa banget gitu. Yang pertama itu mungkin karena ini bercerita tentang anak usia anak SMA lah kasarannya, dan jauh dari romansa yang seperti itu. Yang paling digarisbawahi adalah pencarian jati diri atau pergolakan batin yang dirasakan oleh Roy gitu. Dan yang menarik di sini adalah walaupun pergolakan batin yang benar-benar dikenain, kita itu pembaca benar-benar akan rasa kayak gemes banget. Gemesnya di sini adalah dengan sikapnya Roy, tingkahnya Roy gitu. Karena kalau aku sendiri kan, aku pribadi itu ngomparinya pakai diri aku sendiri dong, perbedaannya aku sama Roy gitu. Dan itu tuh benar-benar gemes banget gitu loh. Sebandel-bandelnya aku tuh kayaknya nggak sebandel Roy gitu. Dan kita kayak akan melihat gimana sih kehidupan setting pada tahun itu gitu. Yang benar-benar kayak Roy di sini gimana tambah nggak bikin gemes gitu. Dia mencoba semuanya gitu. Kenakalan itu kecuali satu hal, pacaran bebas gitu. Dan itu ada alasannya kenapa dia nggak melakukan itu. Dan itu diceritain di sini. Itu untuk value pertama, perjalanan hidup dari seorang Roy. Terus juga ada nilai lain yang kita akan dapat gitu, dimana kita akan lebih bermanfaat ke orang lain. Walaupun Roy di sini memang bisa dikatakan dia bad boy yang laki banget pada era itu gitu.
itu, tapi aku melihat ada nilai-nilai kemanusiaan yang dia ingin sampaikan ke orang lain gitu. Dari apa ya, contohnya ya, nilai kemanusiaan di sini adalah bagaimana seorang disabilitas itu bisa lebih bermanfaat gitu, dan mereka tetap bisa harus berkarya, yang itu benar-benar diceritain di novel ini. Terus juga bagaimana kita tetap menyayangi orang tua kita tapi tidak mengesampingkan passion kita gitu. Itu yang benar-benar diceritain di sini. Mungkin juga ada cerita-cerita lain ya, cuman ini tuh menurut aku versi Balada Si Roy itu yang aku punya itu kayak memberikan versi lain atau sudut pandang lain bagaimana kita mencintai orang tua kita tapi kita tidak bisa menjalankan passion kita dan tidak mengesampingkan kenakalan kita gitu, kerasa ingin tahuan kita. Itu diceritain di novel ini. Terus memang sih ada beberapa bagian yang kayak aku rasa ya itu agak apa ya, ketika dibaca oleh pembaca yang memang di usia-usia Roy gitu, apa ya, perlu ada bimbingan orang tua, karena novel ini menurut aku belak-belakan banget gimana dia menceritakan kenakalannya si Roy gitu. Jadi ketika ada anak-anak SMA nih baca, menurut aku perlu adanya bimbingan orang tua gitu. Dan mungkin malahan novel ini bisa jadi kayak apa, referensi buat orang tua gitu. Ada nilai-nilai parenting yang diselipkan di novel ini yang mungkin bisa dijadikan referensi sama orang tua gimana sih menyikapi anak-anaknya yang lagi di usia pubertas atau transisi menuju kedewasaan gitu. Itu bisa dijadiin referensi. Menurut aku juga novel ini tuh berhasil membuat kita tuh flashback pada masa SMA. Itu yang pertama. Walaupun eranya beda gitu, yang dengan setting 80-an, mungkin juga teman-teman yang baca sekarang era-era 2000-an gitu, tapi menurutku masih relate gitu loh. Karena masalah-masalahnya masih sama, cuman bedanya karena ada beberapa kritik sosial yang disampaikan dari kegelisahannya si Roy gitu ya. Itu jadi beda. Terus juga menurut aku penulis juga cukup sukses menggambarkan kebudayaan Banten di dalam novel ini gitu. Jadi kalau aku pribadi yang nggak tahu kenapa ya, setiap aku baca novel pasti kayak akhirnya aku tahu gitu beberapa kebudayaan baru dari setting yang diambil dari novel itu yang sering aku dapat gitu. Dan menurut aku benar-benar dominasi Banten di sini kerasa banget gitu. Walaupun aku juga belum terlalu tahu bagaimana sih kehidupan di Banten. Terus juga novel ini tetap aku rekomendasiin buat teman-teman yang lagi nyari koleksi tambahan gitu buat bacaannya dia gitu. Aku tetap rekomendasiin meskipun gitu ya untuk pembaca-pembaca yang di usia di bawah umur, kasarnya memang perlu ada ada bimbingan khusus dari orang tua gitu, karena memang kalau menurut aku seperti aku bilang tadi ada beberapa part yang benar-benar akan bahaya gitu ketika diikutin oleh anak-anak SMA sekarang gitu. Tuh, cuman tetap keseluruhan novel ini benar-benar menurut aku bagus banget. Banyak pembelajaran yang disampaikan, banyak kritik sosial yang disampaikan gitu. Dan ini tetap jadi rekomendasi buat kalian, kenapa kalian harus punya. Oke, cukup untuk review aku hari ini. Terima kasih, selamat siang.